Bagaimana nasib Sam yang bisa memanggil kuntilanak? Apakah Sam bisa sembuh atau malah sebaliknya? Dan bisakah sang pacar yang bernama Agung menerima Sam yang sekarang? Dan inilah Kuntilanak 2. Di awal scene terlihat 3 orang bocil yang sedang menyusuri sebuah rumah yang katanya ada kuntilanaknya. Kemudian salah satu dari bocil ini cerita bahwa di sini dulu ada 4 orang yang meninggal karena kuntilanak. Terlihat sang bocil perempuan pun merasa takut dan mengajak mereka untuk pulang saja. Namun karena diajak penakut, akhirnya mereka pun memberanikan diri dan di situ mereka bertiga bermain petak umpet. Namun tanpa diduga, tiba-tiba melihat sosok yang menakutkan, si bocil cewek ini pun berteriak sekerasnya. Satu persatu dari anak ini pun melihat sesuatu yang menakutkan. Saat si bocil gemuk ini sedang buka-bukahan, temannya berdua ini pun datang dan mengajaknya ke suatu tempat di rumah itu. Tapi ternyata temannya sudah kena pengaruh oleh sosok jahat itu. Mereka bertiga pun terkurung di dalam cermin antik Mangkujiwo dan film ini pun baru dimulai. Scene berpindah kepada seorang perempuan yang sedang menaiki taksi untuk menuju tempat kosnya. Tapi di perjalanan sang supir taksi berniat jahat dan ingin merampok wanita itu. Tanpa perlawanan wanita itu malah menyerahkan dompetnya ke supir itu. Tapi sang supir taksi marah karena isi dari dompet itu tidak banyak uangnya. Dia pun turun dari taksinya dan memanggil wanita itu untuk ikut dengannya ke hotel saja. Dan ternyata wanita itu adalah Sam. Tanpa perlawanan dia pun mendekati pria itu. Lalu tiba-tiba setelah mendengar bisikan dari Sam, pria itu pun seperti ketakutan di dalam mobilnya saat ingin menyalakan mesinnya tapi tidak bisa menyala. Kemudian pria itu pun membuka kaca jendelanya, tapi tiba-tiba pria itu pun tewas dengan kepala terpisah dari badannya. Scene berpindah kepada seorang pengusaha yang lagi marah-marah kepada seorang pria tua. Ternyata si pria tua itu adalah keluarga dari Sri Sukma yang tewas. Dan semenjak kematian Sri Sukma, mereka tidak bisa lagi memanggil kuntilanak untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Dan pria yang marah ini karena saingannya sesama pengusaha masih hidup sampai sekarang. Karena dalam keluarga Mangkujiwo cuma Sri Sukma lah yang memiliki wangsit buat memanggil kuntilanak. Kemudian pria tua ini pun meminta waktu 1 minggu lagi untuk membunuh saingannya dari pengusaha ini. Tapi si pria ini tidak bisa lagi memberi waktu lagi. Dan ia pun akan segera membawa anak buahnya untuk mengobrak-abrik tempat mereka. Dirasa nyawanya akan terancam, lalu tiba-tiba pria itu pun diseret oleh anak buahnya dan dibunuh dengan mayatnya dibuang ke dalam lubang yang sudah digali. Saat semuanya kumpul, mereka pun bingung bagaimana caranya meneruskan bisnis ini tanpa Sri Sukma. Karena walaupun Sri Sukma memiliki keturunan, tapi sayang keturunannya tidak bisa memanggil kuntilanak seperti Sri Sukma. Mereka pun sangat menyayangkan kenapa Sri Sukma tidak mengasih tahu mereka saat menemukan anak baru yang bisa memanggil kuntilanak. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari anak baru itu dan menggantikan posisi Sri Sukma sebagai keluarga Mangkujiwo. Dan cuma Yantilah harapan mereka untuk menemukan Sam. Tapi sayangnya Yanti juga lenyap bagai ditelan bumi. Kembali ke Sam. Setelah berjalan yang cukup jauh, Sam akhirnya sampai di sebuah kos-kosan, di mana pemilik kosan itu adalah keluarga Tionghoa dan memiliki 1 orang anak yang bernama Yeni dan putra mereka yang kuliah di Australia. Sebenarnya sih lebih tepatnya bukan kosan, tapi toko penjual barang elektronik.
Dan kamar yang mereka sewakan ke Sam pun adalah kamar anak mereka yang kuliah di Australia. Selain dari Yenny, di situ juga ada pria tua yang tak lain adalah kakek dari Yenny. Dan entah kenapa sejak kedatangan Sam, Yenny seperti ketakutan melihat Sam. Scene berpindah kepada seorang pria yang tak lain adalah Agung, dan ternyata si doi setelah kejadian kemarin mengalami trauma yang cukup parah, ditambah lagi hubungan mereka yang sudah lama putus dan membuatnya mengkonsumsi obat penenang. Kemudian pria yang tak lain adalah Iwang menyarankan Agung untuk hadapi trauma ini dan kalau perlu datangi sumbernya. Dan kunci satu-satunya Agung harus temui Sam, yang Agung sendiri tidak tahu keberadaan Sam saat ini. Kemudian saat Iwang sedang asik di rumahnya sedang membaca buku, tiba-tiba ponsel Iwang berbunyi dan ternyata itu adalah Sam. Dan anehnya telepon dari Sam tidak bisa dimatikan oleh Iwang. Sam yang marah karena Iwang terlalu ikut campur urusan mereka, dan tidak lama kemudian Iwang pun tewas. Kembali ke Sam yang menemukan fotonya dan teringat kenangannya bersama Agung. Tidak lama kemudian Sam didatangi istri Sukma, dan istri Sukma curhat ke Sam. Dia merasa menyesal karena selama hidupnya tidak bisa berbuat baik. Setelah istri Sukma itu menghilang, tidak lama kemudian saat Sam sedang memandang cermin itu, tiba-tiba muncul sosok yang sama seperti Sam, yang tak lain adalah sisi jahat dari seorang Sam yang saat ini. Dan terjadilah perkelahian sampai duel itu dimenangkan oleh Sam yang berhasil mengurungnya kembali ke cermin antik itu. Dirasa mendengar keributan, pemilik kos pun datang berserta Yenny. Tapi setibanya di pintu depan dan tidak ada sama sekali barang yang berantakan. Lalu tiba-tiba Yenny melihat sosok yang menakutkan tapi menghilang begitu saja tanpa sepengetahuan oleh ayahnya. Kemudian pemilik kos itu pun meminta maaf karena telah mengganggu tidur Sam. Sesampainya di kamar Yenny, ayahnya mengatakan jangan cepat-cepat menilai orang, masih banyak kepribadiannya yang belum kita ketahui. Di keesokan harinya Agung mendapat telepon dari Ibu Iwang yang mengatakan kalau Iwang mati tadi malam. Agung pun ingin kembali meminum obat penenangnya, tapi dia teringat perkataan Iwang untuk hadapi semua itu. Scene berpindah kepada Sam yang lagi mengunjungi makam ibunya, namun tanpa sepengetahuan Sam ada seseorang yang mengawasinya. Kemudian di malam harinya Agung mencoba melawan trauma dengan masuk ke rumah yang dulu bekas kos-kosan Sam. Saat Agung tiba di dalam rumah itu, lalu tiba-tiba sementara di sisi lain dua orang wanita melapor yang sudah menemukan rumah Yanti yang sekarang ini. Tapi pria tua itu menyuruh menunggu sampai Sam juga berkunjung ke sana baru mereka tangkap Sam. Saat malam semakin larut, Yanti terlihat melakukan sesuatu dan ternyata dia memanggil Sam untuk datang ke tempatnya, dan entah apa yang ingin dia bicarakan ke Sam. Scene berpindah kepada Agung yang sedang membaca koran. Dia menemukan berita tentang supir taksi yang tewas dengan kepala terputus. Merasa yakin bahwa itu adalah perbuatan Sam, dia pun mencoba mencari Sam di sekitaran situ. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama Agung pun menemukan Sam dan segera memeluk Sam. Aku ingat semua. Jadi intinya gini, serumit apapun hubungan kalian sama mantan kalian, kalau ketemu peluk saja, pasti dia nggak bakalan marah selama dia bukan istri orang. Dan Agung berjanji akan hadapi semuanya bersama-sama. Sam pun mengatakan bahwa dia yang bunuh Iwang. Kemudian Agung mengatakan Iwang tidak akan mati sia-sia asal kamu bisa hentikan semua itu. Dan ternyata selama ini Sam menghindar dari Agung karena dia tidak ingin orang yang dia cintai celaka begitu saja. Karena kekuatan jahat dari Sam semakin hari semakin menguasai diri Sam saja. Dan Sam pun pergi dengan meninggalkan Agung dan meminta Agung jangan mengikutinya. Namun tanpa sepengetahuan Sam, Agung mengikutinya sampai ke kos-kosannya.
Tidak berselang lama muncul mobil dengan plat yang mencurigakan melewati mobil Agung dan kos-kosan Sam. Sementara Sam yang tidak tega melihat Agung di mobilnya segera menyuruh Agung untuk masuk. Wih, menang banyak, mana hari hujan. Jadi intinya gini, kalau cewek kamu meminta kamu untuk pergi, cukup kamu bersabar dan tunggu sampai dia meleleh. Dan sebenarnya Sam pun tahu bahwa Agung mengikutinya, cuma pura-pura aja nggak tahu. Biasa mah cewek emang gitu. Di keesokan paginya mereka berangkat ke tempat Yanti dan tidak butuh waktu lama Yanti pun ditemukan. Tapi tanpa mereka ketahui dua perempuan jagal ini sudah berada di depan rumah Yanti. Kembali ke Yanti, ternyata Yanti selama ini sengaja sembunyi dari keluarga Mangkujiwo. Yanti pun menceritakan tentang keluarga itu yang pekerjaannya menjadikan kuntilanak sebagai pesugihan atau tumbal sekedar untuk menghabisi saingan bisnis yang meminta pesanan ke mereka. Dan Yanti pun mengatakan kalau saat ini keluarga Mangkujiwo sedang mencari Sam karena cuma Sam lah satu-satunya yang masih bisa memanggil kuntilanak. Kemudian Yanti menambahkan cermin-cermin Mangkujiwo sudah dipecahkan, dan kalau Sam tidak bisa mengendalikan diri, kuntilanak itu bisa menyerang balik ke Sam. Kemudian Agung bertanya kalau wangsit itu bisa datang, tentu ada cara untuk menghilangkannya. Yanti mengatakan semua buku-buku Mangkujiwo sudah lama dirobek. Lalu tiba-tiba dengan paniknya Yanti bertanya kepada Sam kapan terakhir kali Sam mengunjungi makam ibunya Sam. Dan ternyata orang yang mengintip Sam tempo lalu adalah orang-orang Mangkujiwo. Kemudian Yanti menyuruh mereka berdua pergi dan temui Mbah Putri di ujung Sedo. Lalu dua wanita jagal ini pun datang dan membunuh Yanti. Dan tidak sampai di situ, terjadi perkelahian antara Agung dan wanita itu. Tapi sialnya tidak lama kemudian datang pria besar yang menghajar Agung. Melihat sang kekasih terluka, Sam pun meminta Agung untuk menjauh sebentar. Lalu tiba-tiba setelah Sam selesai melantunkan tembang itu, mereka pun satu persatu dihabisi oleh kuntilanak itu. Dirasa sudah aman, mereka pun pergi dari rumah itu. Di sisi lain, orang-orang Mangkujiwo sudah berada di depan kos-kosan Sam dan masuk dengan merusak kunci pintu rumah itu. Di saat yang sama ternyata Sam dan Agung sudah berada di rumah itu. Kemudian kakek ini menyuruh mereka sembunyi di kamar bersama Yeni. Sementara pemilik rumah yang tidak tahu, tiba-tiba mereka pun sudah dipastikan tewas. Namun dirasa di kamar itu tidak aman lagi, kakek itu pun mengajak mereka untuk kabur melewati jalan rahasia. Saat berada di ruangan yang gelap, tiba-tiba ternyata kakek itu juga adalah anggota dari keluarga Mangkujiwo. Dan orang yang mengintip Sam waktu di kuburan ibunya dulu adalah kakek itu. Mereka pun menutup mulut Sam dengan kain, dan kalau Sam tidak menurut Agung akan mereka bunuh. Singkat cerita, Sam pun tiba di gudang penyekapan keluarga Mangkujiwo dan dikelilingi sesuatu yang katanya Durmo atau tembang memanggil kuntilanak tidak akan mampu bekerja saat Sam di dalam lingkaran itu. Kemudian pria tua itu pun mengatakan bahwa takdir kamu memang bersama kami keluarga Mangkujiwo. Kemudian Agung mengatakan jangan dengarkan mereka. Dirasa Agung sebagai pengganggu, mereka pun menyiksa Agung. Mereka sengaja melakukan itu agar Sam melantunkan Durmo atau tembang lingser wengi itu. Tapi Sam tetap tidak mau dan mereka pun menyiksa Agung lalu menyeret Agung ke lubang tempat pembuangan mayat. Tidak sampai di situ, mereka pun mengancam akan mencelakai Yeni. Kembali ke Agung, ternyata Agung belum mati dan betapa terkejutnya saat melihat sekitarnya penuh dengan mayat. Tidak lama kemudian mereka seperti melakukan ritual ke Sam. Dan benar saja Sam tiba-tiba melantunkan tembang itu. Tapi tidak berselang lama Agung datang dan meminta Sam jangan lakukan itu. Dirasa Agung mengganggu acara mereka. Akhirnya Agung pun ditusuk dari belakang dan membuatnya terjatuh tepat di hadapan Sam.
Dan Sam seperti menemukan titik terang dan bersama dengan itu Sam sadar. Kemudian Agung terluka parah pun harus tewas di hadapan Sam. Dan disinilah murka Sam datang. Jenny pun terlihat ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa cermin mangku jiwa sudah banyak yang pecah, ditambah lagi kekuatan murka Sam yang menentukan mereka semua untuk mati. Sehingga kuntilanak itu pun dengan leluasanya bebas dan membunuh mereka satu persatu. Kemudian Sam membawa Yeni keluar dari rumah itu. Tapi entah apa yang terjadi, Yeni malah berhasil diculik oleh kuntilanak. Dan bersamaan dengan itu ibu Sam yang sudah meninggal pun menyapa Sam. Dan film ini pun berakhir. Jika kalian suka channel ini silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.